Baik, bisa dengar suara saya? Terdengar. Oke, baik. Baik, sebelum kita mulai di kuliah hari ini sebentar. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, bisa kelihatan untuk layar monitor yang di saya? Bisa, Pak. Saya. Baik, kita mulai ya. Baik, untuk yang di hari ini sebenarnya di minggu ke-14 untuk yang di pesanannya di praktikum Siskom Nirkabel ini. Dan nantinya di materinya kita masih ada satu materi lagi untuk yang kita bahas ya, yaitu nantinya ada tentang untuk yang di koneksinya pakai apa istilahnya itu nanti pakai namanya MIT Application Inventor. Jadi MIT Application Inventor ini dia itu untuk mempermudah sisi usernya ini untuk membuat suatu aplikasi secara cepat itu ya. Jadi nanti ya sini kita akan sebenarnya ini dia tuh kayak konsepnya kayak kemarin, cuma nanti ya sini kita akan ada suatu datanya. Nanti data dari sensor ini kita masukkan dulu ke database yang ada di jaringan di Firebase. Setelah itu nanti sini kita akan mencoba untuk mengaksesnya menggunakan aplikasi yang sudah kita bangun. Jadi kalau kita pakai Blink, ini kan dia datanya kan dia masuk dulu ke servernya Blink. Nah, setelah itu nantinya di aplikasi kita atau di HP kita itu nanti ada aplikasi Blink-nya untuk mengambil data yang ada di database-nya Blink-nya itu ya. Atau nanti masuk Telegram dan sebagainya kan dia masuk dulu ke database-nya Telegram. Setelah itu nanti baru masuk ke HP kita gitu ya. Nanti di sini sebenarnya kita juga bisa bikin ya untuk yang di awalnya. Ini sebenarnya untuk yang penganyaan ya. Jadi yang di materi ini penganyaan nih tidak wajib kalian buat untuk yang di praktikum ini. Ini hanya sekedar nanti ini untuk main-main aja ya. Jadi untuk yang di real kondisi kan ini MIT Inventor kan dia jarang digunakan ya. Jadi untuk membuat gimana sih membuat satu aplikasi dengan jauh lebih mudah. Mungkin hitungan jam, nggak sampai 1 jam mungkin nanti ya. Setelah kalian menguasai di MIT Inventor, ini nanti akan bisa membuat sendiri aplikasi yang ada di MIT Inventor ini. Karena untuk yang di kondisi realnya, ini nanti biasanya kita akan menggunakan yang namanya Flutter ya. Jadi nanti ada Flutter dan sebagainya yang nanti akan kita bisa gunakan. Oke, untuk yang di sisi apa istilahnya sini, kalau Flutter kan dia emang pakai bahasa pemrograman ya. Jadi kalau di Flutter atau di Android Studio, kalau di Android Studio dia itu hanya bisa digunakan untuk yang berbasis ke Android ya. Jadi nantinya di smartphone yang di Android pakai Samsung, pakai Xiaomi dan sebagainya, maka nantinya situ kita bisa menggunakan yang namanya Android Studio. Ini untuk yang di pembuatan aplikasinya. Tapi kalau seandainya kita kepingin selain dipasang di Android, kita juga pengen nantinya dipasang di iPhone misalnya gitu ya. Dia bisa multi platform, maka yang paling gampang itu nanti kita akan menggunakan namanya MIT Application Inventor gitu ya. Ini sebenarnya yang di sini silakan nanti ya kalau mungkin nanti ya saya tidak akan menunjukkan step-stepnya kalau nanti ya agak panjang step-stepnya. Ini mulai dari pembuatan Firebase-nya di database server itu ya.
nanti database-nya nanti apa yang akan dibuat di sisi apa istilahnya di Firebase-nya. Misalkan di sini kita akan membuat kayak kemarin ya, jadi biar nanti enggak loncat-loncat ke sana kemari. Ini saya bikin sensornya dia sama, yaitu dia DHT22 dengan 2 parameter, yaitu dia suhu sama kelembapan gitu ya. Ini kita akan membuat 2 parameter yang ada di Firebase-nya, yaitu dia suhu sama kelembapannya dia. Ini nanti tahapan atau prosesnya, nanti step by step-nya nanti bisa diikuti di sini. Ya. Kemudian nanti link database. Ini dia modelnya real time database ya, yang ada di bentar. Jadi dia sifatnya dia itu real time database yang ada di Firebase-nya dia. Ini membuatkan akun dan sebagainya. Nanti dia itu karena dia itu aksesnya di satu server, maka kita butuh yang namanya API key-nya. Jadi kayak kemarin kita waktu koneksi ke Telegram, kita koneksi ke Blink, kita koneksi ke yang lainnya, pasti butuh yang namanya API key. Jadi API key-nya nanti ya ini disimpan dulu, setelah itu nantinya akan dimasukkan ke dalam program di ESP32 kita. Itu ya. Oke, ini ya di sisi apa istilahnya setelah kita siapkan di Firebase-nya, kemudian kita akan mencoba membuat di sisi hardware-nya di SP32-nya ini sama karena dia itu butuh koneksi ke Firebase-nya sehingga library-nya kita pasang dengan Firebase. Ya, kalau kemarin Telegram ya nanti kita pasang dengan library-nya Telegram, kalau dia Blink ya nanti dengan library Blink-nya dia. Ini kalau di Workfy saya belum nyoba secara langsung ya. Mungkin nanti bisa kalian cobanya di Workfy-nya. Ini saya nyobanya kemarin di SP32 untuk koneksi ke sisi Firebase-nya dia. Oke, ini programnya ada di SP32-nya. Jadi secara konsepnya ini sama kayak di sebelumnya. Cuma nanti yang bedanya ini ya ditambah dengan API yang ada di Firebase-nya nih ya. Jadi nanti di sini ada API Firebase-nya, ini tinggal ditambahkan di sini. Ini ya, ini tambahan barisnya. Mungkin nggak banyak ya, tambah barisnya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris saja ke dalam program ESP32 kita. Gitu ya. Nanti ini di sisi setup-nya, nanti ada API key-nya dimasukkan, sama nanti database, alamat database-nya juga nanti akan dimasukkan di sini. Ini untuk yang di void loop-nya, ini kalau dia Firebase-nya ready, sign up-nya dia oke, jadi dia ada autentikasinya, maka nanti sini dia itu akan ada 2 data ya, itu dia humidity sama dia temperaturnya dia akan dibaca. Jadi dia, nanti ada DHT kelembapan yang tadi kita simpan di dalam database yang ada di Firebase. Cuma ini kelemahannya di Firebase ini dia tuh sifatnya real time ya. Jadi kita tidak bisa nyimpen data di Firebase. Jadi kalau nanti ada data terbaru, ya udah data lama dia tuh ditumpuki dengan data yang baru. Jadi dia tuh nggak, misalkan kita mau nyimpen data 100 data, itu nanti dia nggak bisa. Jadi dia tuh real time database, nantinya data baru dia otomatis data yang lama dia tuh akan tertumpuk hilang gitu ya. Diganti dengan data yang baru. Ini ya, ini semuanya dia itu akan sudah masuk ke sisi Firebase-nya. Jadi nanti ini ya, ini ya di SP32-nya, di cell monitornya nanti udah masuk kayak gini. Kemudian nanti di Firebase-nya juga sudah masuk kayak gini. Ya. Jadi artinya apa? Artinya ya kayak kemarin kita buat ya, berarti yang ke Telegram, ke Blink dan sebagainya. Ini dia tuh sudah bisa koneksinya ke sisi platformnya. Ini kan dia platformnya dia tuh pakai database Firebase. Kemudian ini kita akan buat aplikasi MIT Application Inventor ya. Ini ada di webnya appinventor.mit.edu. Ini dari MIT ya, dari kampus di US sana. Ini meng-create suatu aplikasi tampilannya. Jadi kalau kita pakai yang di MIT Inventor ini nggak perlu pemrograman yang rumit-rumit. Dia tuh tinggal plug and play ke dalam Canva-nya di sini ya. Jadi saya ingin turn off, tombol turn off, turn on dan sebagainya. Ya udah dia tinggal geser-geser ke dalam sini. Beda sama Flutter ya. Kalau Flutter kan nanti kita harus desain dulu dan sebagainya. Cuma kalau dia pakai yang MIT Inventor, dia nggak banyak apa sebenarnya
nggak banyak ini ya, apa itu pilihannya. Jadi bentuknya juga standar ya, kotak dan sebagainya. Jadi kalau kita mau bikin variasi bentuk dan sebagainya, ini agak susah ya di aplikasi ini. Ini ada start new project-nya. Ini kalau misalnya nanti kalau kalian ingin mengikuti langkah-langkahnya juga nanti silakan. Kemudian nanti di sini dibuat bikin teksnya dan sebagainya, tinggal digeser aja ya. Jadi nanti di sini dia tuh ada yang namanya label, tinggal digeser ini untuk membuat labelnya. Ini ya, label ini untuk membuat label monitoring suhu dan kelembapan, prodi apa, tahun berapa dia. Kemudian nanti di sini ada data suhunya. Ini untuk menampung variabel suhunya. Ini ya, kita ada horizontal arrangement-nya, nanti ada filternya. Ya ini ya, ini ada labelnya kita taruh sini. Ini akan digunakan untuk menampung data suhunya. Jadi nanti informasi suhu yang di Firebase nanti dia akan ditampilkan di sini, gitu ya. Ini juga nanti ada kelembapan juga sama, ini labelnya, kemudian nanti dikasih satu kotak lagi di sini dia tuh dipakai untuk menampilkan data kelembapan. Ini desainnya cukup simpel, nanti ya dikasih logo dan sebagainya juga bisa ya. Nanti silahkan diikuti aja yang di sini. Nah ini ada logonya PES dan sebagainya, gitu ya. Oke, setelah kita buat desainnya, jadi yang di sini itu buat desainnya dulu. Sekarang kita akan mengkoneksikan ke Firebase ya. Jadi misalnya dari SP32 tadi sudah terkoneksi ke Firebase-nya. Nah, sekarang di HP kita sudah ada aplikasi. Nanti di aplikasi MIT ini ada di HP kita. Nanti ya di situ dia akan mengambil data yang ada di Firebase-nya tadi ya. Jadi data yang di Firebase nantinya dia akan diambil oleh si aplikasi ini. Caranya gimana? Tadi kan kita udah menyimpan web API key-nya dari Firebase, link database-nya dari Firebase, database secret-nya dari Firebase. Nanti ini juga sudah diambil datanya, Firebase token-nya nanti database secret-nya. Jadi ini waktu kita tadi meng-create Firebase-nya, ini sudah kita buat datanya. Ini kita sudah simpan di Notepad misalnya. Nah, data ini akan kita gunakan di MIT Application Inventor untuk koneksi ke sisi Firebase-nya tadi, gitu ya. Ini pakai drag and drop, jadi nggak perlu programming if then dan sebagainya. Ini nanti dia cukup di drag and drop-nya izin ya. Ini ada kontrol, ada logic dan sebagainya. Ini sudah amanahnya di apa saja dimasukkan ada suhu, ya, ambil suhu teksnya, join, gas value dan sebagainya. Ya, ini untuk mendapatkan data suhunya. Kemudian dia nantinya untuk mendapatkan data kelembapannya. Nanti juga bisa di sini ya. Nah ini kalau udah semuanya sudah lengkap, nanti di sini dia itu di sisi HP-nya, kemudian dia di run di MIT Inventor-nya, maka di situ dia akan muncul ya data suhunya dia 32,6, data kelembapannya dia 54,54%. Ini ya. Ini untuk buat perubahan. Nah ini ada di apa istilahnya di web MIT Inventor. Nah ini jadi ini tampilannya ada di web yang sudah kita bikin di MIT Inventor. Nah aplikasi ini bisa kita download ini ya. Nanti ini kita caranya kita download dari nanti kita simpan di HP Android-nya. Ada menu build, nanti pilihnya Android APK. Nanti setelah jadi APK, saya itu nanti diinstal di HP kita, gitu ya. Jadi yang ini tadi, ini tampilannya masih di website. Kayak yang Blink kemarin ya. Blink kemarin kan juga ada yang tampilan di website dan juga nantinya bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP kita. Ini juga sama nanti ya, bisa melalui dari website ataukah nantinya sini aplikasinya bisa juga diakses dari HP kita. Ini file APK-nya di-download kayak gini, sehingga
nanti dia itu akan bisa muncul kayak gini ya. Nanti suhu ini untuk monitoringnya, suhu kelembaban dan sebagainya dia akan muncul. Ya, kemudian yang kedua setelah kita bisa monitoring, kita juga melakukan controlling LED yang pada aplikasi MIT Application Inventor. Ini ya, jadi ini opsional juga. Nanti setelah kita monitoring berhasil, setelah itu nanti yang sini kita akan coba untuk melakukan kontrol LED yang ada di ESP32-nya ini. Ini kita tambah ini, jadi ada LED on off-nya, jadi nantinya kita bisa melakukan tombol on off-nya di dalam MIT Inventory ini ya. Ini mau LED-nya di off-kan, mau di on-kan, sebagainya, tinggal dari MIT Inventory-nya. Ya, ini berapa apa istilahnya langkah-langkah atau petunjuknya. Nah, nanti sini dia tuh ada dikoneksikan ke Firebase-nya. Jadi dari desain yang ada di sisi kita, nanti dia akan langsung muncul atau dikoneksikan ke sisi Firebase-nya dia. Ini juga nanti ya di tes di HP Android kayak tadi ya. Jadi waktu di on dia menjadi hijau kayak gini, di off dia menjadi merah. Nanti dia akan langsung pengaruh ke sisi LED-nya dia. Nah, ini di Firebase juga kelihatan perbedaannya. Jadi di Firebase-nya dia ada LED 1, berarti kan dia on. LED 0, berarti dia off, dan sebagainya. Jadi ini kita akan menambahkan juga, bukan hanya di sisi MIT Inventor-nya, tapi juga nantinya akan kita tambahkan juga di sisi Firebase-nya dia. Kemudian nanti sini yang di sisi SP32-nya, jadi waktu kita membuat controlling ke LED ini ada berapa yang harus kita tambahkan ya. Yang pertama nanti sini kita akan menambahkan di sisi MIT Inventor-nya. Ya, jadi saya ini ya, tadi di MIT Inventor-nya ini di hardware-nya kita tambahkan satu controlling. Jadi ini kayak sensor sama aktuatornya ya. Jadi sensornya misalnya dia tuh kita kayak yang di pompa air yang di apa istilahnya di perairan, kalau dia dideteksi adanya kekeringan di lahannya, maka aktuatornya dia akan menghidupkan dari keran airnya dia. Jadi yang di satu sawah misalnya, itu misalnya dia tuh ada sensor untuk soil moisture-nya, untuk mengetahui kondisi dari tanahnya. Kalau dia kering, maka secara otomatis dia nanti akan menghidupkan dari motor untuk mengaliri airnya dari sawahnya dia. Itu ada namanya sensor sama aktuatornya. Ini asumsinya dia itu. Jadi sensornya dia ada di HT11, aktuatornya dia tuh pakai LED ya. Jadi nanti dari aplikasi yang ada di HP kita. Oke, untuk yang di sini nantinya ada LED on, Firebase dan sebagainya. Ini ada pengetesan di Android-nya, ini ada on off-nya, ini ada satu dan sebagainya, di Firebase-nya akan menyala sama ya. Jadi ini juga setelah kita desain di MIT Inventor-nya, kemudian nantinya di sini yang di Firebase-nya kita juga akan menambahkan ya. Jadi di Firebase nanti juga ditambahkan yaitu dia LED-nya ini ya. Ya, jadi ini LED, kemudian nanti setelah ditambah di Firebase-nya, kita juga akan menambahkan diisi SP32-nya. Ya, jadi ini SP32 ditambahkan semuanya. Ini untuk mengetahui perubahan yang ada di LED-nya tadi ya. Ya, ini ada DHT LED-nya. Ini kalau dia mendapatkan angka 1, maka dia ini ya, jika hanya dia 1, LED-nya dia hidup. Jika 0, dia nanti akan mati. Gitu ya. Ya ini kalau yang di mahasiswa reguler ini misalnya selama 3 jam praktikum misalnya mereka di lab gitu ya. Ini biasa mereka karena kelompok ya. Ini cepat ya. Ini ada yang bikin di Firebase-nya, ada yang bikin yang di MIT Inventor-nya. Misalnya satu kelompoknya ada 3 mahasiswa, nanti ada yang bikin di ESP32-nya sehingga mereka bisa saling koordinasi satu sama lain gitu ya. Ini biasanya selama 3 jam pembelajaran ini mereka udah berhasil
Terus nanti yang sini itu ada Satambe, biasanya nanti ada buat aplikasi IoT ini kayak gini juga biasanya mereka udah berhasil juga dia. Ada ultrasonic, ada soundnya, nanti ada kategori level airnya, ada ultrasonicnya, dan sebagainya. Oke, ini ya, ini sebagai tambahan pengayaan aja untuk yang di kalian. Oke, untuk yang di sini nantinya, oke coba kita lihat tugasnya yang di sini ya. Itu tadi saya buka absensinya yang dari LJPJJ. Ini ada yang Mbak Fitro ini ya. Bentar, saya simpan dulu. Oke, kita buat 3 sampel yang di atas ini ya. Oke, ini dari Mbak Fitron ya. Nah, ini yang kemarin yang di Blinknya. Ya, ini ya. Jadi dari Blinknya, ini kalau di Wogwi ya. Terus terang yang di MIT tadi saya belum nyoba, saya langsung yang di Wogwi ya. Mungkin nanti bisa kalian coba nih ya di MIT mentornya tadi. Ini di project libraries-nya nanti ya sini yaitu dia pakai yang di Blinknya. Kemudian nanti sini itu untuk yang di koneksinya kayak kemarin ya, ada V1 sama V0-nya yang dipasang di Blinknya, sehingga nanti sini itu akan bisa menampilkan data suhu sama kelembabannya ya. Ini yang di sel monitornya sudah muncul, ini yang ada di websitenya Blinknya juga sudah munculnya. Ini juga sudah bisa meng-on off-kan dari LED-nya. On off-nya sudah berhasil ini, Fitro. Iya, Pak. Sudah ya? Cuman Yang kemarin suhunya sudah muncul ini ya? itu, Pak. Connect-nya agak lama banget. Terus saya error karena terlalu berat. Apanya? Maksudnya Wokly-nya itu terlalu berat gitu, Pak. Kan kemarin saya pakai LCD juga, terus LCD-nya sudah saya hilangkan, itu masih error terus, Pak. Makanya sekarang ini nggak pakai LCD itu saya. Iya, jadi waktu itu kan dia karena kita pakai yang gratisan ya, jadi kelihatannya dia mulai dibatasi ya. Jadi saya juga masih ingat dulu Blink itu masih sangat bebas kita bikin aplikasi, masih bebas kita bikin device. Karena udah dibatasi ya, jadi satu akun dia itu hanya bisa 3 device kalau nggak salah ya. Kemudian nanti di sensornya juga dibatasi, kalau nggak salah dia itu satu device nanti cuma ada 3 atau 4 sensor ya, yang bisa dimasukkan ke Blink yang gratisan gitu ya. Nah nanti kalau mau lebih ya kita berbayar gitu ya. Saya sempat membayar untuk yang 10 device ya, itu sekitar 700.000 ya selama setahun gitu ya. Nah nanti ya kalau kita mau membanggakan lagi yang lebih banyak lagi ya kita bayar lagi ke platformnya di Blinknya. Ini juga sama kelihatannya di Wokwi. Ini kan juga sekarang mulai berbayar juga ya. Jadi kalau dia koneksi apa itu sesuai mau dibanyak dan sebagainya, ini dia tuh kadang agak susah untuk koneksinya ke sisi Blinknya dia. Karena sekali lagi dia itu dibatasi untuk ya di sensor yang dipasang ke boardnya dia. Nah kalau mau ini ya ini namanya simulasi ya. Jadi simulasi kan dia yang banyak yang menggunakan, banyak yang memakai, akhirnya dia itu apa istilahnya di cas dengan lebih apa itu untuk pemasukannya mereka dia. Tapi berhasil semuanya kemarin Fitro. Iya, Pak, berhasil. Berhasil ya, cuma nanti harus dikurangi ya. Ini cuma ada di DHT22 sama yang di LED-nya aja ya. Iya, Pak.
Jadi yang di apa istilahnya LCD dan sebagainya dihilangkan semuanya ya. Oke, ini kemudian yang kedua ini dari Vina, ini dari modulnya. Oke, coba kita lihat yang di ini ya, ini yang di programnya. Bentar. Ini yang dibuat oleh Mbak Vina ini ada di ini aja praktikumnya ya. Ini juga sama ya Vina ya. DAT Dodo sama yang LED ya. Iya, Pak. Kemarin apakah juga mengalami kendala kayak Fitro? Iya Pak, sempat di running itu 2 kali itu gagal, kemudian saya refresh dari webnya, kemudian bisa masuk di webnya dan di HP. Nah itu ya. Jadi karena semakin ini gratisan sehingga nanti ya dia tuh yang LED juga bisa, Vina? Sudah bisa Pak, dari LED-nya saya monitoring di website dan di HP-nya sudah saya coba bisa dua-duanya Pak. Oke, sip. Oke, untuk yang di berikutnya kita mungkin yang kita masih ada 2 minggu lagi ya. Nantinya di minggu ini kalian belajar mandiri. Nanti tadi sebagai pengayaan aja yang di MIT Inventornya. Nanti di minggu 15 sama 16-nya. Mungkin yang di minggu ke-15-nya minggu depan saya akan adakan post test ya. Jadi yang di minggu ke-15 besok saya akan adakan post test gitu ya. Kemudian untuk yang di hari ini saya akan beri project ke kalian. Silakan nanti bikin suatu aplikasi IoT menggunakan sembarang sensor ya, tapi jangan DHT dua-dua. Jadi bisa pakai Walkwie ya, bisa pakai ultrasonic ataukah nantinya pakai sensor yang lainnya. Jadi usahakan nantinya jangan DHT dua-dua yang sudah kalian gunakan di praktikum ini, gitu ya. Oke, nanti koneksinya terserah ya. Kalau mau pilih yang Telegram, mau pilih yang Blink, mau pilih yang TeamSpeak, mau pilih platformnya pakai yang Ubidot dan sebagainya, nanti terserah dari kalian. Jadi nanti ya kalian paling enggak punya suatu gambaran. Oh Pak, saya ingin ada suatu memberikan solusi di kayak pencuri, jadi deteksi pencuri. Ya misalnya dia itu agak ultrasonik, nantinya kalau dia ada jarak sekian maka atau misalnya ada melewati di suatu area, ini berarti diindikasikan dia itu ada orang, atau dia pakai sensor PIR, atau dia pakai sensor infrared dan sebagainya dia. Nah, itu kan bisa kalian gunakan dan dia mungkin dikasih aktuatornya pakai LED-nya untuk memastikan itu nanti dia itu bisa terkoneksi ke sisi platformnya nanti akan kalian kontrol ya. Bisa pakai sekali lagi bisa pakai Telegram ataukah nantinya bisa pakai Blink dan lain sebagainya. Silakan yang kalian sukai itu ya. Oke, itu ya untuk di tugasnya di minggu ini. Nanti di minggu depan kalian demokan ya. Jadi nanti di minggu ke-15 nanti silakan didemokan. Nanti saya akan ambil sampel. Mungkin nggak semuanya demo. Nanti akan saya ambil sampel dari kalian. Baik itu yang di LC PJJ maupun yang dari PJJ sendiri, nantinya untuk menemukan hasil dari proyeknya. Nanti di minggu ke-16 nantinya untuk yang post testnya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, jadi ini minggu ini minggu anu ya, project ya. Atau ini ya, saya balik ya. Jadi nantinya minggu depan prosesnya, minggu depan prosesnya, biar kalian ada waktu untuk usaha proyeknya nanti kalian demokan di minggu ke-16 ya. Jadi nanti proyeknya selagi kalian demokan di minggu ke-16. Nanti ada proyek. Proyeknya nanti
aplikasi IoT selain DAT ya, selain DAT 22. Platform sembarang ya. Bisa pakai Telegram, jadi pilih satu ya, bisa pakai Telegram, bisa pakai Blink, bisa pakai Ubidot dan sebagainya. Jadi nanti ini kalian demokan di minggu ke-16. Minggu 16 ini nanti ya berarti di Desember awal ya. Yang untuk yang kelasnya LJWJJ sudah absen semuanya ya? Saya tutup ya. Kemudian kita masuk yang kelasnya PJJ. Ini silakan absen ya. Yang dari kelasnya PJJ ini tugasnya sama ya. Untuk yang di project nanti terakhir di 2 minggu lagi ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dari sini? Cukup? Cukup, Pak. Oh ya. Baik, demikian yang di kuliah hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Saya izin lift ya.